Kembali bersama Mapikor TV Berita. Menindaklanjuti hak jawab dari Kementerian PUPR nomor HM02SO 556 tanggal 15 Desember tahun 2020. Terkait konfirmasi untuk klarifikasi surat media Mapikor nomor 059 PUPR Konklav 11/2020 tanggal 24 November tahun 2020. Bahwa jawaban yang diberikan pihak Kementerian PUPR hanya teori dari akumulasi penyusutan yang tidak menjawab substansi masalah yang sebenarnya. Adapun yang dipertanyakan atau yang diminta klarifikasi penerapan dari teori jawaban tersebut, dan sudah dijelaskan pada surat susulan media Mapikor nomor 070 PUPR TGP 12/2020. Akan tetapi sampai saat berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan balik dari Kementerian PUPR. Pertanyaan yang diajukan media Mapikor adalah sebagai berikut. Selisih penyimpangan laporan keuangan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.414.960.916. Selisih tersebut dikarenakan dalam menerapkan perhitungan. 1. Selisih tersebut terdapat pada beban penyusutan antara yang seharusnya dibukukan pada akumulasi penyusutan akhir, dengan akumulasi penyusutan yang disajikan di neraca. Beban penyusutan pada laporan operasional sebesar Rp66.703.7.922 yang terdiri dari beban penyusutan aset tetap dan aset lain-lain. Beban penyusutan berdasarkan mutasi akumulasi. Penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp35.770.780.231. Beban penyusutan berdasarkan mutasi akumulasi aset lain-lain adalah sebesar Rp25.439.343.990. Jumlah beban penyusutan berdasarkan mutasi akumulasi penyusutan adalah: A. Aset tetap Rp35.520.780.231. B. Aset lain-lain Rp25.459.239.990. C. Jumlah Rp63.979.10.124.221. D. Beban penyusutan pada laporan operasional Rp60.703.7.992. E. Selisih beban penyusutan LO lebih besar dari mutasi akumulasi Rp2.491.692.883.701. 2. Demikian juga untuk perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai, terdapat selisih minus Rp276.992.785. Selisih minus dikarenakan jumlah kumulatif cadangan, penyisihan lebih besar daripada biaya yang dibebankan pada laporan operasional. Adapun selisih penyisihan, berdasarkan mutasi cadangan penyisihan penurunan nilai yang disajikan di neraca adalah: 1. Kenaikan mutasi penyisihan piutang bukan pajak Rp1.113.335.654.
Kenaikan mutasi penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran Rp4.835.077. 2. Kenaikan mutasi penyisihan bagian lancar TPTGR Rp344.187. 3. Kenaikan mutasi penyisihan piutang dari kegiatan operasional BLU Rp294.431.644. 4. Penurunan mutasi penyisihan piutang tagihan penjualan angsuran minus Rp45.593.221. 5. Penurunan mutasi penyisihan piutang tagihan TPTGR minus Rp52.149.464. 6. Kenaikan mutasi penyisihan piutang TPTGR BLU Rp638.417. Berdasarkan perhitungan dari penyajian cadangan penyisihan tersebut di atas, diperoleh hasil kenaikan bersih cadangan penurunan nilai, atau beban penyisihan seharusnya Rp296.486.242.294. Beban penyisihan piutang pada laporan operasional Rp296.209.319.509. Selisih perhitungan mutasi cadangan penyisihan piutang lebih besar daripada beban penyisihan yang disajikan pada laporan operasional Rp276.922.785. Maka nilai bersih selisih yang terjadi pada laporan keuangan tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.415.460.916. Dengan terjadinya selisih tersebut, mengindikasikan bahwa nilai buku aset tetap dan aset lain-lain menjadi naik sebesar Rp2.491.922.883.701. Dan nilai bersih piutang menjadi turun sebesar Rp276.922.785 dari yang seharusnya. Dengan demikian, apabila nilai buku aset tetap dan aset lain-lain, serta nilai bersih piutang disajikan berdasarkan beban biaya pada laporan operasional, maka neraca menjadi tidak balance, yaitu total aset lebih kecil sebesar Rp2.441.460.916 dibandingkan dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Demikian hasil analisa pembuktian kebenaran laporan keuangan PUPR tahun anggaran 2018 dari tim pengamat laporan keuangan Media Mapikor.